salah satu yang memimpin doa, ketua kelas, silakan berdoa dulu, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke, ada yang kurang sehat ya? Oke, kita doakan semoga dia lekas sembuh di variannya. Oke, kita lanjut dengan kalian buka HP kalian. Link sudah saya kirim lewat grup. Jawab pertanyaan yang ada pada Mentimeter itu. Buka linknya langsung, ya, sehingga pertanyaan itu muncul secara otomatis. Sudah? Ada yang jawab kota, ada yang jawab pagi, ramai, banyak bangunan, indah, ramai, lagi, penduduk, gedung, ya, terus silakan. Apa saja kalian ekspresikan sudah jawaban kalian tentang gambar itu. Ulang pembelajaran kita kali ini adalah penduduk sebagai sumber daya manusia. Lalu dalam sumber daya manusia, terus lalu tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis dinamika kependudukan dengan baik. Lalu tujuan kita yang kedua adalah menganalisis pertumbuhan penduduk dengan baik. Dinamika kependudukan ini adalah perubahan penduduk, maksudnya dari tahun ke tahun, itu namanya dinamika. Nah, kalian bisa menganalisis nanti. Terus menganalisis pertumbuhan penduduk dengan baik. Di sini pertumbuhan penduduk Indonesia pada khususnya. Lanjut, ada juga teknik penilaian saya nanti di post test, ya, post test di quiz. Oke, nah itu teknik penilaian saya. Yes. Lanjut, silahkan amati video atau grafik tentang jumlah penduduk Indonesia berikut ini. Ya, kalian amati sekarang. Lalu merilis data resmi kependudukan Indonesia tahun 2020. Jumlah penduduk di Indonesia hingga September 2020 mencapai 270,2 juta jiwa yang didominasi oleh pria. Berita ini merupakan revisi dari berita data jumlah penduduk Indonesia yang kami tayangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Januari 2021 lalu. Hasil sensus penduduk 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik atau BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia melambat. Dari 1,49% pada periode 2000 hingga 2010 menjadi 1,25% pada periode 2010 hingga 2020. Walaupun melambat, jumlah penduduk Indonesia hingga September 2020 tercatat 270.203.917 jiwa. Ini artinya ada penambahan sebanyak 32,56 juta jiwa dibandingkan sensus penduduk tahun 2010. Dengan luas daratan Indonesia sebesar 1,9 juta kilometer persegi, maka kepadatan penduduk Indonesia sebanyak 141 jiwa per kilometer persegi. Komposisi penduduk paling banyak adalah pria, yakni 136,66 juta jiwa, atau sebanyak 50,58% dari total jumlah penduduk di Indonesia. Tentang jumlah penduduk menurut hasil sensus tahun 1961 sampai 2020. Ya, silakan diamati sebentar.
Lalu analisislah dampak dan upaya penanganan masalah dinamika kependudukan sesuai dengan petunjuk pada LKPD. Selamat bekerja. Sekarang bentuk kelompoknya dulu. Kalau begitu, bentuk kelompok. Bentuk kelompok kalian. Silakan bentuk kelompok. Jangan sama-sama cewek. Perempuan gabung juga dengan laki. Ya. Saya minta di sini kelompok 1. Di sini kelompok 1, di sini kelompok 2, di sini kelompok 3, di sini kelompok 4, di sini kelompok 5 dan 6. Ya, siapa yang mau jadi kelompok 1 ya silakan di sini. Siapa yang mau jadi kelompok 1 silakan di sini. Siapa yang mau jadi kelompok 2 silakan di sini. Apa 2? Ya, kelompok 3 di sini. Siapa yang mau jadi kelompok 3? Dan di sini kelompok 4. Siapa yang mau jadi kelompok 4? Di sini 5. Di sini 6. 5 di sini. 5 di sini, 6 di sini. Kenapa? Enggak apa-apa. Ya, kan sakit saya. Oh ya, nanti teknik penilaian saya, nanti saya akan nilai kerjasama kalian, keterampilan kalian, dan nilai mempresentasikannya itu akan saya jadikan nilai. Terus ada juga teknik penilaian saya nanti di post test, ya, post test di quiz, oke? Nah itu teknik penilaian saya. Ya silahkan dikerjakan, dianalisa apa yang kalian dapatkan tadi itu, lalu dipecahkan apa solusinya, bagaimana dampaknya.
Kelompok 2, ya. Silakan kelompok 2 presentasikan. Nanti untuk sesi pertanyaannya nanti setelah kalian presentasi. Ya, oke. Presentasi dulu. Yang mulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sila Rosmalanita yang sebagai moderator. Selanjutnya, Saya Siti sebagai pemateri 1. Saya Fadli sebagai materi 2. Saya Zainul Rozi sebagai materi. selanjutnya saya serahkan kepada Ya, baik. Saya akan membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kami terkait masalah kependudukan, masalah yang kami temukan terkait video yang telah kita tonton. Yang pertama yaitu masalah persebaran penduduk yang tidak merata yang ada di Indonesia khususnya. Terus yang kedua masalah jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan di negara Indonesia. Yang kedua, dampak dari persebaran penduduk tidak merata. Yang pertama, munculnya permukiman liar. Yang kedua, terjadinya kesenjangan sosial dalam pembangunan ekonomi dan pendidikan. Terus yang ketiga, menipisnya atau tidak ratanya sumber daya manusia pada suatu daerah. Terus yang keempat, meningkatnya polusi udara di suatu wilayah. Terus yang dampak yang kelima yaitu pengangguran, yang ada pengangguran. Kemudian dampak dari jumlah laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Yang pertama yaitu sulitnya bagi seorang laki-laki untuk mencari pasangan. Terus yang kedua yaitu generasi penerus di suatu bangsa akan sedikit. Kemudian untuk solusi dari masalah akan dibacakan oleh Husnul Majdi. Solusi persebaran penduduk tidak merata. Yang pertama, pengendalian kuantitas penduduk. 2. Peningkatan kualitas hidup. 3. Transmigrasi. 4. Penataan administrasi kependudukan. 5. Penataan dan pengarahan mobilitas penduduk. 2. Solusi jika sesuatu negara lebih banyak laki-lakinya. 1. Mendorong suatu keluarga untuk menghasilkan 1 anak perempuan. 2. Pemerintah harus bisa menghapus sistem patriarki di suatu negara. 3. Pemerintah harus bisa memberikan banyak kesempatan kepada perempuan, terutama akses atau kesempatan pendidikan. selanjutnya ada yang mau bertanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Ya, sebelum itu perkenalkan nama saya Fralizara dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Pertanyaan saya, jumlah penduduk yang banyak menjadi masalah bagi Indonesia. Sedangkan yang kita ketahui jumlah penduduk yang banyak bagi negara-negara lain tidak masalah. Contohnya seperti Amerika, Cina, dan Jepang. Kenapa? Masalah penduduk banyak tidak masalah bagi negara Amerika, Jepang, dan Cina. Hal ini dikarenakan negara tersebut indeks kependudukannya bagus, mulai dari fasilitas pendidikan yang diberikan kepada masyarakatnya bagus, fasilitas kehidupannya juga bagus, jaminan kehidupannya sudah bagus. Sedangkan di Indonesia indeks pendudukannya belum terjamin bagus, sehingga masalah bagi Indonesia untuk penduduknya terlalu banyak. Sedangkan di negara Jepang dan Cina indeks kependudukannya bagus, mulai dari fasilitas kesehatan, kependudukan, jaminan hidupnya sudah bagus. Sedangkan kita di Indonesia belum bagus atau belum terjamin sama sekali. Sekian ini jawaban dari kelompok kami. Kasih aplaus dong. Aplaus dulu. Oke.
Kelompok 1 akan mempresentasikan beberapa masalah yang kami temukan terkait kependudukan. Sebelum itu, perkenalkan saya Chelsea Grace Tamarin sebagai moderator, dan di samping saya ada Afra Alizahra sebagai pemateri, dan satunya lagi ada Nikomang Ayuditya sebagai notulen. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan silakan kepada pemateri, silakan. Ya, pertama saya akan membacakan soalnya, yaitu pertama analisislah dengan komprehensif masalah dari dinamika penduduk dan pertumbuhan penduduk di Indonesia yang terdapat dalam video dan grafik tersebut. Kedua, analisislah dengan komprehensif masalah yang timbul, dampak dan upaya penanganan. Jadi masalah yang kami dapatkan yaitu ada 3. Pertama, ada jumlah penduduk yang besar. Kedua, ada persebaran penduduk yang tidak merata. Yang ketiga, ada berdasarkan grafik yang kami amati pada gambar menunjukkan jumlah penduduk mengalami penurunan dan akan menjadi masalah jika penurunan tersebut mengalami terus-menerus. Dampak dari masalah pertama yaitu ada 3, yaitu pertama, ada Indonesia akan memiliki berbagai potensi yang terjadi konflik atau benturan antara berbagai kepentingan dengan berbagai organisasi massa lainnya. Yang kedua, ada kurangnya penyediaan lapangan kerja. Yang ketiga, ada kebutuhan akan bahan pokok menuntut orang bekerja, namun membuat penduduk senang untuk menguntungkan diri terhadap pekerjaannya dan cenderung mencari pekerjaan daripada membuka lapangan pekerjaan dan akan menghasilkan pengangguran. Keempat, ada tingkat pengangguran tinggi akan menyebabkan meningkatnya tingkat kemiskinan. Kedua, dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata. Dampak dari persebaran penduduk yang tidak merata ada terjadinya kesenjangan sosial ekonomi, di mana beberapa daerah mempunyai penduduk yang tinggi, sedangkan daerah lain mempunyai pendapat yang rendah. Terjadi kesenjangan sosial ekonomi di mana beberapa daerah mempunyai pendapatan yang tinggi, sedangkan daerah yang lain mempunyai pendapatan yang rendah. Kedua, tidak meratanya pembangunan. Beberapa daerah mengalami pembangunan yang pesat, sedangkan ada daerah yang terhambat pembangunannya karena kekurangan penduduk dan tenaga kerja. Dampak dari masalah yang ketiga yaitu terjadinya penurunan angka produktif atau berkurangnya sumber daya manusia. Kedua, dampak ekonomi mengalami kualitas ekonomi di suatu negara. Contohnya, Indonesia mengalami penurunan jumlah penduduk secara terus-menerus. Adapun penanganan dari 3 masalah yang kami temukan yaitu pertama, penanganan dari masalah pertama yaitu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Ada beberapa cara yang kami temukan, yaitu pertama, menegakkan program keluarga berencana atau KB. Kedua, menunda usia kawin dan tidak menikah di usia muda agar para calon orang tua telah benar-benar siap mengasuh bayi yang dilahirkan. Ketiga, ada meningkatkan taraf pendidikan. Keempat, ada mengurangi jumlah pengangguran. Kelima, membangun pusat-pusat industri di wilayah yang jarang penduduk. Dan penanganan kedua yaitu dengan cara melaksanakan program transmigrasi untuk memindahkan sebagian penduduk ke beberapa pulau yang mempunyai penduduk sedikit. Kedua, pemerataan investasi sehingga memunculkan industri-industri baru yang menyerap tenaga kerja di berbagai daerah. Ketiga, pemerataan pembangunan. Penanganan ketiga yaitu dengan cara meningkatkannya pendidikan kaum muda, melaksanakan kegiatan perjodohan bagi orang dewasa guna memudahkan mereka yang kesulitan menemukan pasangan hidup. Ketiga, larangan aborsi. Baik, untuk lebih jelasnya nanti kami akan membuka sesi tanya jawab. Silakan, ada yang bertanya ke kelompok 1. Oh ya, ke kelompok berapa? Kelompok 5. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denda Wahyuni dari kelompok 5 ingin bertanya kepada kelompok Afra. Menurut data BPS tahun 2020, angka kemiskinan di Indonesia meningkat, padahal Indonesia boleh dikatakan negara kaya.
mengapa angka kemiskinan bisa meningkat. Sekian. Jadi pertanyaannya tadi yaitu menurut data BPS yang kalian tahun 2020 angka kemiskinan di Indonesia meningkat. Padahal kan boleh dikatakan negara Indonesia itu negara kaya. Mengapa angka kemiskinan bisa meningkat? Jadi di sini kami akan menjawab. Jawaban kami yaitu angka kemiskinan bisa meningkat karena Indonesia tidak bisa mengelola sendiri SDA atau sumber daya alamnya yang dimiliki. Kebanyakan sumber daya alam kita sekarang ini dikelola oleh pihak-pihak asing. Kenapa sih sumber daya alam kita dikelola oleh pihak asing? Karena SDM kita pada sekarang ini masih kurang. Terus tingkat taraf pendidikan kita rata-rata masih rendah. Terus penguasaan terhadap iptek juga masih rendah. Apalagi skill kita juga masih rendah. Dan juga terutama itu ada modul untuk biaya produksi juga masih terbatas. Yaitu. Untuk pendidikan gula, dan lainnya saya terima. Tapi untuk modal seharusnya pemerintah bisa dong memberikan bantuan atau memodali perusahaan itu dari anggaran pendapatan pajak yang dibayar oleh rakyat. Dari hasil presentasi kalian itu kita ambil kesimpulan ya dari hasil presentasi yang kalian diskusikan, kalian pecahkan masalah, dampak dan upaya penanganannya. Di sini dari tujuan pembelajaran yang tadi ada 2 tujuan pembelajaran itu, yaitu masalah dinamika pendudukan, menganalisisnya dengan baik. Terus dari masalah-masalah kependudukan ya itu dapat kita simpulkan sama-sama bahwa yang pertama adalah dinamika penduduk pada suatu wilayah terjadi karena disebabkan oleh beberapa hal, yaitu karena kelahiran, ya kan, karena kematian dan karena migrasi. Di mana migrasi adalah proses perpindahan. Yang kedua, masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia. Pertama itu besar jumlah penduduk atau overpopulation. Yang kedua, persebaran penduduk tidak merata, jumlah lansia, pendidikan rendah. Mungkin ada yang bisa menambahkan simpulannya. Ada yang mau? Oke. Jadi kesimpulannya ada beberapa masalah terhadap dinamika pendudukan Indonesia, yaitu pertama jumlah penduduk Indonesia yang besar, kedua persebaran dari jumlah penduduk yang besar tidak merata, ketiga jumlah laki-laki lebih besar dibandingkan jumlah perempuan, di mana 102 laki-laki sama dengan 100 perempuan. Yang ketiga jumlah generasi Z adalah jumlah yang terbanyak daripada generasi sebelumnya, seperti generasi milenial, X-boomer, pre-boomer, dan baby boomer. Dan pada saat ini baby boomer mengalami ledakan yang cukup tinggi, sehingga semua masalah di atas tentunya akan mendapatkan penanganan dari pemerintah. Oke, sudah. Lanjut, saya akan mengambil penilaian berupa evaluasi. Kalian buka Quizzes, buka Google Chrome-nya atau buka Google-nya, kalian klik atau ketik Quizzes. Oke, kita evaluasi di akhir pembelajaran ini melalui Quizzes. Kalian bisa masuk melalui kode yang sudah ada tertera pada slide itu.
ada slide yang ada di nah, atau kalau memang belum jelas yaitu di 2, 3, 9, 8, 4, 4. Nah, ini kode kuisnya. Silakan kalian masukkan kodenya dulu. Yang benar boleh kok meluapkan euforianya boleh. Untuk pertemuan selanjutnya kalian bisa membaca materi yang akan ada pada pertemuan berikutnya. Lalu sekarang kalian atau ketua kelas pimpin doa sebelum diakhiri pembelajaran. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih banyak.